Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 40 dengan judul perikop peraturan dalam jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Allah. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, Rasul Paulus sedang menegur jemaat di Korintus karena kekacauan yang terjadi di dalam ibadah mereka. Sehingga Rasul Paulus berusaha untuk memperbaiki hal tersebut dengan menetapkan beberapa peraturan. Nah, saat itu terjadi kekacauan karena setiap jemaat yang memiliki karunia rohani berusaha untuk memamerkannya di dalam ibadah. Misalnya ketika ada jemaat yang sedang menyanyikan mazmur, maka jemaat lain menyampaikan pengajaran dalam waktu yang bersamaan tanpa menunggu giliran masing-masing. Nah, situasi dalam ibadah mereka sangatlah kacau, sehingga jemaat yang hadir pun kebingungan dan tidak merasa dikuatkan atau terbangun imannya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus dengan tegas menetapkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penggunaan karunia roh yang keliru di antara anggota jemaat. Nah, semua karunia rohani yang ada di dalam jemaat dan di dalam pertemuan ibadah itu harus dipergunakan untuk membangun iman sesama jemaat, sehingga mereka dilarang untuk memakai karunia tersebut untuk menyenangkan diri, apalagi kesombongan pribadi. Kemudian secara teknis, untuk penggunaan bahasa lidah atau bahasa roh itu diperbolehkan dalam ibadah, tetapi dibatasi cuma 2 atau 3 orang saja, dan harus ada orang lain lagi yang mendapatkan karunia untuk menafsirkan bahasa roh tersebut. Nah, selain itu, untuk karunia bernubuat itu harus disampaikan bergantian supaya ibadah yang mereka jalani menjadi tertib, sehingga jemaat yang hadir di sana bisa mendengarkan, bisa belajar, serta bertumbuh di dalam iman. Saudara, melalui teguran dan nasihat dari Rasul Paulus, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasul Paulus sama sekali tidak melarang orang percaya memiliki dan menggunakan karunia rohani di dalam ibadah. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan karunia haruslah tepat,
sehingga hal itu dapat membangun iman sesama jemaat. Karena tujuan Allah dalam memberikan karunia rohani adalah supaya jemaat saling bertumbuh di dalam iman kepada Allah. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan penggunaan karunia rohani dalam pertemuan jemaat seperti ibadah misalnya harus dilangsungkan dengan sopan, teratur, dan yang pasti dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Mari kita juga belajar dari nasihat Rasul Paulus ini, bahwa apapun karunia yang kita miliki, itu harus digunakan dengan sopan dan teratur di dalam gereja. Hal ini sebagai wujud dari penghormatan kita kepada Allah sebagai sumber dari karunia tersebut. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, karunia apa sajakah yang Allah anugerahkan bagi saudara? Mari kita bersyukur untuk setiap karunia yang Allah anugerahkan bagi kita semua. Dan mari meminta hikmat dan kemampuan dari Allah agar kita dapat menggunakan karunia yang kita miliki dengan sopan, teratur, dan juga dengan motivasi yang benar di hadapan Allah. Sehingga melalui karunia yang kita miliki tersebut, itu dapat membangun dan menguatkan iman orang lain. Demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk penyertaan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang baik, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun karunia yang kami miliki, kami harus mensyukuri hal itu, dan kami harus menggunakan karunia itu supaya orang lain dapat diberkati, orang lain dapat dikuatkan imannya kepada Engkau. Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.